Kita bersyukur kalau misalnya satu anak atau anak itu udah mulai jadikan ayah itu jadi teladan. Jadi bunda atau mama ya jangan jadi persaingan pula. Terkadang orang tua melabel anak negatif, sedikit, Iya. nggak banyak ya Pak ya, untuk memacu semangat, Betul, memotivasi ya. memotivasi. Salah nggak sih? Nggak ada salahnya, Mbak Rini. Nggak ada salahnya. Ya sederhana sebenarnya, kayak seperti ranking ya. Wow, ranking 2 gitu. Ini baru-baru di raport. Rank dapat ranking 5 gitu kan, baru dapat bagus raport nih. Tapi ekspresinya, wajahnya berbeda. Nah, anak itu sensitif loh. Gitu, makanya ranking itu bagi orang tua itu apa? Kalau Mbak Rini apa ranking itu? Kalau misalnya kita kan ranking 2 sama ranking 5. Kita sebagai orang tua. Nah, kalau Mbak Rini lihat ranking anak itu di raport tuh menunjukkan apa? Pinter aja. Ya, itu kan. Gini dong, kayak abang kamu ranking 2, masa kamu ranking 15 sih? Kan gitu ya? Nah itu kan gitu ya. Itu wajar kan? Wajar. Motivasi. Nah, kembali lagi kita perlu tanya sama anak kita gitu. Apakah pernyataan mama seperti ini membuat kamu menjadi beban atau gimana? Kembali gitu. Nah, memang tujuan kita memotivasi, tujuan kita untuk bisa dia bergairah untuk belajar. Tapi sisi yang lain kita harus tahu gitu. Mungkin dia belajarnya sudah dinaikkannya intensitasnya. Mungkin dia sudah berjeri lelah itu untuk bisa dapatkan ranking sekarang itu misalnya ranking 12 gitu. Sudah berdarah-darah istilahnya ya. Gitu. Karena memang pelajarannya sudah makin berat, Ma. Bunda, pelajarannya udah makin berat gitu. Nah, kita mulai melihat sisi itunya, prosesnya itu. Jangan langsung memberikan pernyataan-pernyataan yang meng-compare dengan sisi sebelumnya. Wow, ranking yang hari ini, Bunda lihat kamu memang belajarnya sudah mulai good dari yang kemarin. Nah, baru pelajarannya Bunda lihat tuh juga makin sulit ya. Nah, itu dulu prosesnya nih kan. Dan Bunda lihat kamu udah bangunnya juga, belajarnya juga, matematikanya udah lebih lama bandingkan dengan yang kemarin. Keren. Nah, itu kan pujian ya. Kita tahu rankingnya turun. Kan gitu kan, ranking kan turun nih. Ranking 12, kemarin ranking 5 gitu. Nah, kenapa nggak kita mulai dari memuji prosesnya itu maksudnya. Nah, itu memberikan semangat dia daripada kita langsung memuji hasilnya. Kenapa nggak kita memuji, sahabat Sonora, proses anak itu daripada kita langsung memuji hasil yang tertera di situ. Kita kan paling gampang tuh kalau melihat hasil. Semua orang gitu ya, semua orang tuh begitu. Tapi kalau melihat proses kan kita harus kilas balik ke belakang. Kita harus mengingat memori kita yang, oh iya ya, 3 bulan yang lalu aku lihat iya anakku itu gini. Itu proses Mbak Rini. Jadi mulai memuji atau memberikan label kepada prosesnya, lalu lebih agak jarang untuk melihat hasilnya dulu. Karena memang itu perjalanan. Pertumbuhan itu perjalanan. Jadi kalau misalnya hasil yang kita lihat hari ini belum, nah kita mulai sabar untuk memberikan identitas kepada anak kita. Oke, dari 0822 9942 sekian, anak saya lebih suka berdiskusi dengan ayahnya. Mata pelajaran segala macam dengan ayahnya. Namun tidak ada kenaikan untuk progres. Disebutkan ayahnya, nggak apa-apa, ayah nggak tamat SMA juga bisa punya kerjaan. Nah, ini apakah motivasi atau Bunda, itu bukan hasil akhir loh, masih proses kan? tapi Gitu. tapi Pak, itu kan berarti membuat anak jadi males. Ada. Ya kan, jadi responnya. ayah SMA aja, tamat SMA, tapi sekarang kerjaannya gimana? Betul. Jadi kalau Bunda melihat bahwa suami udah menjadi panutan bagi anak, harusnya dampingi suaminya. Karena memang kan apa yang dikatakan oleh ayahnya itu pasti didengar sama anaknya. Nah, mulai berdua diskusi. Ayah, nanti kalau misalnya anak kita ngomong-ngomong begini, ya kan, coba statement yang ini disampaikan. Ya memang dulu level SMA itu masih banyak dibutuhkan. Nah, bersyukurnya salah satu adalah ayah.
Tapi sekarang kompetisi begitu luar biasa. Nah, jadi Bunda menyampaikan statement itu kepada ayah supaya ayah bisa punya kalimat atau statement. Oh, berarti kompetisi yang sekarang berbeda dengan kompetisi waktu zaman ayah. Kita bersyukur kalau misalnya satu anak atau anak itu udah mulai jadikan ayah itu jadi teladan. Jadi Bunda atau Mama ya jangan jadi persaingan pula. Enggak. Justru bangga gitu bahwa satu pekerjaan udah selesai ini. Nah, jadi mulai dampingi suami, mana yang statement, kalimat, yang hal-hal yang memang menurut Bunda nggak cocok, ya udah didiskusikan. Gitu. Jadi konklusi kita hari ini, Mbak Rini, ya sahabat Sonora, ya, bahwa untuk identitas itu mulailah dari rumah. Jadikan rumah itu mengeluarkan statement, label yang memang memberikan sehat, ya, asupan gizinya sehat bagi anak. Ya, orang tua sudah memberikan asupan gizi kepada anak, tanya lagi kepada anaknya, apakah gizi ini yang kamu butuhkan? Kalau anak bilang enggak, itu gizinya yang cocok untuk pertumbuhan, ya. Ya, jadi kita harus koreksi lagi kalimat kita. Kita harus koreksi lagi cara kita memotivasi. Kita koreksi lagi cara kita membanding-bandingkan. Jadi orang tua perlu belajar banyak. Ya, sahabat Sonora, kita sebagai orang tua setiap hari perlu banyak belajar dari anak kita, apalagi anaknya sudah remaja. Jadi kan jadi sahabat kita supaya apa? Kenakalan remaja di luar sana berkurang. Tujuan kita sih untuk menyampaikan ini, kenakalan-kenakalan remaja yang dampaknya memang menakutkan itu mulai berkurang. Karena memang pelaku-pelaku kenakalan ini ya usianya usia remaja. Jadi nggak ada waktu lagi untuk kita bisa nyatakan udah itu memang bagian enggak. Kita bisa mengubah generasi ini mulai dari keluarga.